Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Dalam video ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan light novel Classroom of the Elite Second Year Volume 3. Jadi di sini tuh setelah 5 menit Ayano Koji dan Ike pergi, Nanase melirik ke arah hutan di belakangnya. Nanase menyadari kehadiran seseorang yang mengawasi mereka. Sudo yang melihat gerak-gerik Nanase merasa curiga dan bertanya ada apa. Di sini Nanase memilih untuk tidak menjawabnya dan malah mempercayakan Komiya dan Kinoshita yang terluka kepada Sudo dan meletakkan tabletnya di tanah sebelum mengejar kehadiran itu. Nanase yakin dengan kecepatan larinya sendiri, tetapi lawannya bahkan lebih cepat dan jarak antara mereka hanya melebar. Meskipun Nanase sempat menangkap sedikit lengan bajunya, tapi lawannya ini juga memiliki gerak lincah dan keterampilan dengan memanfaatkan pepohonan untuk melepaskan diri tanpa menunjukkan sosoknya pada Nanase. Di sini Nanase meminta orang tersebut berhenti karena ia hanya ingin berbicara. Tapi orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Karena tidak menerima tanggapan apapun, Nanase mencoba strategi lain dengan cara memprovokasinya. Dengan berkata apakah ia yang membuat dua orang tersebut terluka parah. Nanase berharap dengan berkata seperti itu orang tersebut akan membuat kesalahan seperti terjatuh atau tersandung sehingga Nanase dapat menyusulnya. Tapi orang itu malah mempercepat larinya. Meski begitu, Nanase tidak akan menyerah sampai akhir. Nanase yakin bisa menang dalam hal stamina, walaupun orang itu tidak membuat kesalahan. Namun pada akhirnya Nanase kehilangan orang itu. Hal ini disebabkan karena Nanase sempat kehilangan kesadaran saat melihat warna dan gaya rambut orang itu, yang begitu jelas dan tidak asing bagi dirinya. Perlahan rasa lelah menghampiri dan mengganggu pernapasannya. Nanase mencoba mengatur nafas untuk menenangkan detak jantungnya. Nanase masih tidak percaya dengan fakta tak terduga yang ia lihat. Meskipun tidak melihatnya secara keseluruhan, tapi Nanase yakin kalau ia tidak salah dalam mengenalinya. Kalau memang orang itu yang melukai Komiya dan Kinoshita, tapi untuk alasan apa ia melakukannya? Nanase benar-benar dibuat bingung dan penasaran. Di sisi lain, Ayano Koji, Ike, dan Shinohara berhasil menemukan jalan turun setelah 15 menit mengambil jalan memutar. Di sini mereka bertiga tanpa sengaja bertemu dengan Nanase yang berjalan sendirian. Di sini Ayano Koji heran dengan kemunculan Nanase, karena seingatnya tempat Sudo dan yang lainnya masih berada jauh. Nanase menjawab kalau ia sedang mencari Ayano Koji dan yang lainnya. Nanase juga mengungkapkan kelegahannya karena Shinohara berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Karena Nanase yang tahu persis jalan kembali, jadi Nanase yang memandu mereka. Selama perjalanan kembali, Ayano Koji memberitahu Nanase tentang apa yang mereka dengar dari Shinohara sebelumnya. Tak lama kemudian mereka sudah kembali ke tempat Sudo dan yang lainnya. Tapi tidak ada tanda-tanda guru atau para staf yang datang. Padahal sudah 30 menit berlalu sejak peringatan darurat berbunyi. Saat mereka menunggu guru atau para staf datang, sekelompok siswa tahun pertama berdatangan. Mereka adalah Mitsui Ayumi dari kelas A, Daogami Mitsuko dari kelas B, Tsubaki Sakurako dari kelas C, dan Makita Takashingen dari kelas D. Ini adalah kombinasi satu laki-laki dan 3 perempuan yang cocok dengan apa yang Shinohara katakan sebelumnya. Ike memandang waspada kepada keempat orang tersebut. Siswa tahun pertama bernama Makida berkata kalau mereka sedang berkemah di dekat sini, lalu mendengar alarm peringatan dan suara seseorang yang berteriak. Mereka berinisiatif untuk memeriksa situasi ketika hari sedikit cerah. Di sini Ayano Koji mempertanyakan bagaimana mereka bisa tahu kalau suara itu adalah alarm peringatan. Siswa bernama Daogami berinisiatif menanyakan keadaan Komiya dan Kinoshita yang sedang terluka. Di sini Daogami dan Makida sama-sama terlihat gugup, dan sebaliknya Tsubaki terlihat tenang. Dan sudah 30 menit berlalu sejak siswa tahun pertama muncul, jadi totalnya sudah ada 1 jam setelah peringatan darurat berbunyi. Dan petugas sekolah akhirnya datang. Yang pertama muncul adalah Sakagami Sensei dan Cepashira Sensei.
Selain itu ada total 5 orang dewasa, 3 diantaranya terlihat seperti pekerja medis. Sakagami Sensei mendekati Komiya yang sedang duduk dan Kinoshita yang tidak sadarkan diri. Siswa mulai dikumpulkan untuk melakukan inspeksi TKP. Ayanokoji pun mengambil sedikit jarak dan mendekati Cepeshira Sensei. Presi berat ditunjukkan Cepeshira Sensei begitu mengetahui siswa yang ia kelola berada di kelompok tersebut. Komiya dan Kinoshita sudah menerima perawatan medis. Sakagami Sensei langsung meminta klarifikasi Shinohara mengenai situasi yang terjadi. Namun Shinohara mulai menangis saat melihat kondisi keduanya. Dengan nada tegas, Sakagami Sensei berkata kalau Shinohara menangis, ia tidak akan bisa memahami situasinya. Ike secara berani mengambil tindakan dengan melangkah maju dan memasang badan untuk melindungi Shinohara. Selain itu, Ike juga berinisiatif untuk menggantikan Shinohara dalam menjelaskan situasinya. Setelah mendengar penjelasan Ike, Sakagami Sensei meminta bukti. Kalau memang benar mereka didorong oleh seseorang, pastinya Shinohara yang melihat kejadian itu setidaknya mengenali wajah dari orang tersebut. Shinohara berkata kalau pada saat kejadian terjadi situasinya gelap, jadi ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Karena tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Shinohara, jadi kasus ini berakhir dengan kesimpulan bahwa Shinohara berbohong. Karena tidak ada sinyal GPS lain di area tersebut selain Shinohara. Dan mau tak mau Komiya dan Kinoshita harus mundur dari ujian khusus ini. Mengingat kedua anggotanya tidak akan bisa melanjutkan ujian dengan kondisi kaki seperti itu. Dan hanya menyisakan Shinohara sendirian. Komiya memanggil Ike dan mempercayakan Shinohara kepadanya untuk sisa ujian khusus. Dan di sini tuh sepertinya Komiya belum menyatakan perasaannya kepada Shinohara. Ayanokoji lalu menyarankan Shinohara untuk menunggu ujian khusus di titik awal, karena ada kemungkinan tugas akan muncul di sekitar sana, atau menerima bantuan apapun yang bisa ia dapatkan dari kelompok yang singgah. Meskipun usulan ini agak kejam, tapi ini merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan Shinohara yang sendirian, daripada memutuskan untuk mundur sekarang. Kalaupun Shinohara nekat untuk bertindak sendiri, ia hanya akan kehabisan stamina atau makanan. Namun Shinohara sudah siap untuk meninggalkan sekolah. Di sini Ike menolak untuk menyerah dan akan berusaha melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Shinohara berkata kalau ini tidak ada hubungannya dengan Ike. Dan karena selama ini jika Shinohara dan Ike bertemu pasti selalu bertengkar, jadi Shinohara merasa dengan dikeluarkannya dari sekolah, maka Ike akan merasa senang. Seperti biasanya, Ike menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa ia membantu Shinohara demi poin kelas. Di sini Shinohara mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi beban bagi Sudo dan Hodo. Selain itu, Shinohara juga menyindir Ike yang selalu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan jika kondisi ini terus dilanjutkan, maka cepat atau lambat Ike bisa dikeluarkan dari sekolah. Karena hal tersebut, Ike yang awalnya percaya diri sekarang menguap begitu saja. Tapi pada akhirnya dengan dukungan Sudo, Ike memutuskan untuk mendukung Shinohara sebanyak yang ia bisa. Bahkan jika mereka harus kehilangan poin sebagai akibat penggabungan antara kedua kelompok tersebut. Cepeshira Sensei yang biasanya terlihat acuh tak acuh sedikit tertawa. Mereka akhirnya kembali ke tempat mereka berkemah. Tampaknya Kei dan teman-temannya sudah pergi ke area yang ditentukan berikutnya. Di sini tas ransel milik Komiya dan Kinoshita dibawa oleh Sudo dan Ike. Kemudian Ayanokoji meminta Sudo untuk mengurus Ike dan yang lainnya karena menurut Ayanokoji, Sudo adalah orang yang bisa membuat penilaian dengan tenang di antara mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Dan mereka sudah terlambat setengah jam untuk pengumuman area yang ditentukan. Dan area yang ditentukan pertama bagi Ayanokoji pada hari keempat ini adalah G3. Karena sudah tidak mungkin mengincar hadiah kedatangan, jadi Ayanokoji memutuskan untuk tidak terburu-buru. Selain itu, 10 peringkat teratas dan terbawah akan dirilis hari ini. Dalam daftar tersebut tidak hanya menampilkan siapa yang termasuk dalam kelompok tersebut,
tapi juga skor mereka. Di antara 10 peringkat terbawah, 7 kelompok adalah siswa tahun ketiga yang terdiri dari kelas B sampai kelas D. Dan peringkat terendah diraih oleh kelompok 3 orang dari kelas D tahun ketiga, dengan skor 21 poin. 5 poin untuk tugas dan 16 poin untuk area yang ditentukan. Ayanokoji tidak menyangka akan ada banyak siswa tahun ketiga yang tenggelam ke peringkat terendah. Selanjutnya, 2 kelompok dari siswa tahun pertama yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Dan satu-satunya kelompok tahun kedua yang masuk ke dalam 10 peringkat terbawah adalah kelompok yang terdiri dari Akito, Haruka, dan Airi, yang saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 28 poin. Ayanokoji memutuskan menunda memeriksa peringkat teratas dan memilih mengejar area yang ditentukan. Keesokan harinya, sebelum pukul 7, mereka menyusuri sungai dari D4 ke D5. Setelah menginjak area yang ditentukan di G3 pada hari sebelumnya, Ayanokoji memutuskan untuk mengabaikan area yang ditentukan 3 kali berturut-turut, yaitu H4, H6, dan H7. Area pertama Ayanokoji yang ditentukan hari ini adalah I8. Selain itu, pagi ini kelompok Akito telah meninggalkan 10 peringkat terbawah. Sementara kelompok Shinohara telah memasuki 10 peringkat terbawah. Di sisi lain, peringkat teratas diraih oleh kelompok Nagumo. Dan 1 peringkat di bawahnya ada kelompok Kiriyama. Di sini, Ayanokoji ingin bertemu dengan Ruen untuk berbicara dan telah mempertimbangkan untuk menggunakan fungsi GPS yang akan diaktifkan besok. Tapi secara tidak sengaja ia bertemu dengan Ruen dan Katsuragi yang lagi memancing. Ayanokoji pun menghampiri keduanya dan langsung disambut oleh Katsuragi. Katsuragi memuji Ayanokoji yang meskipun bertindak sendiri tapi tidak jatuh ke peringkat terbawah. Ayanokoji berkata kalau ia tidak bergerak secara aktif barang satu hari pun, mungkin ia akan langsung terjun ke peringkat terbawah. Ruen yang mengalihkan pandangannya terkejut melihat kehadiran Ayanokoji yang ditemani seorang gadis dan bertanya apakah Ayanokoji sudah bosan dengan Kei. Mendengar hal tersebut, Katsuragi bertanya mengapa Ruen mengetahui nama Kei. Tapi Ruen berkata kalau tidak ada apa-apa. Ternyata saat ini Ayanokoji berada di peringkat ke-74 dengan 52 poin. Bisa dikatakan ini adalah posisi yang cukup tinggi mengingat Ayanokoji bertindak sendiri. Kelompok Ruen dan Katsuragi berada di peringkat ke-10 dengan 92 poin, yang terdiri dari 29 poin untuk bonus kedatangan, 41 poin untuk hadiah kedatangan, dan 22 poin untuk tugas. Sedangkan Koenji berada di peringkat ke-4 dengan 126 poin. Dan merupakan kelompok yang meraih hadiah kedatangan tertinggi di antara 10 peringkat teratas. Di sini Ruen menyebut Koenji dengan sebutan pria dengan skrup lepas di kepalanya. Ayanokoji berkata kalau Ruen dan Katsuragi sepertinya tidak terganggu oleh masalah makanan dan air. Katsuragi berkata untuk masalah makanan, mereka hanya perlu memancing di laut dan sungai, atau mencari buah di hutan. Untuk masalah air, mereka hanya tinggal merebus air dari sungai. Ayanokoji bertanya bukankah meminum air sungai itu beresiko. Katsuragi berkata bahwa meminum air sungai adalah tugasnya. Sedangkan Ruen meminum air yang dibeli di titik awal dan air yang diperoleh dari tugas. Di sini Mimin kasihan lihat nasib Katsuragi yang meminum air sungai. Mungkin kalau Ayanokoji menyetujui tawaran Ruen untuk berkelompok, bisa-bisa disuruh minum air sungai juga nih. Ayanokoji kemudian membahas tentang kelompok Shinohara yang saat ini peringkatnya turun drastis menjadi peringkat 8 dari bawah. Ruen tampaknya tidak peduli, tapi ketika Ayanokoji mengatakan kalau Komiya dan Kinoshita telah mundur, senyuman di wajah Ruen langsung memudar dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Katsuragi yang sedang memancing juga berhenti dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ayanokoji menjelaskan semuanya dan menanyakan apa yang akan Ruen lakukan. Meskipun ia berhasil mendapatkan 3 peringkat teratas, semua itu percuma saja kalau Komiya dan Shinohara dikeluarkan dari sekolah. Tapi Ruen malah meminta pendapat Ayanokoji
karena ia yakin Ayanokoji sudah menyiapkan sebuah strategi agar mereka tidak dikeluarkan. Ayanokoji lalu meminta Nanase untuk menjauh, karena Ayanokoji tidak ingin pembicaranya dengan Ruen didengar. Ayanokoji lalu menyampaikan beberapa jenis rencana kepada Ruen yang menyetujuinya. Tapi di sini tidak dibahas rencananya seperti apa. Ayanokoji dan Nanase memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan memilih area C5 yang tersedia tugas tarik tambang satu sama lain. Batas waktunya hanya 40 menit dan persyaratan partisipasi maksimal 2 laki-laki dan perempuan. Dan hanya dengan berpartisipasi saja sudah mendapatkan 5 poin. Dan jika menang akan mendapatkan tambahan 10 poin. Jadi totalnya adalah 15 poin. Ayanokoji memutuskan mengincar tugas tersebut mengingat area C5 berada di puncak gunung dan akan sulit mencapainya dalam waktu singkat. Ada kemungkinan besar memenangkan 15 poin tanpa bermain. Meskipun itu gunung yang tinggi, Ayanokoji dan Nanase berhasil mencapai tugas dengan sisa waktu sekitar 5 menit. Mereka berpikir kalau mereka akan menjadi yang pertama di sana, karena seberapa cepat dan dekatnya mereka. Tapi Koenji sudah tiba lebih dulu di sana. Dia tampaknya tidak membawa barang bawaan apapun termasuk tabletnya, dan hanya membawa sebotol air di tangannya. Ayanokoji menyimpulkan alasan Koenji bisa bergerak begitu cepat adalah karena kurangnya beban yang ia bawa. Koenji yang merasa puas hanya meminum 1 tegukan air, dan langsung menuangkan sisa airnya di kepalanya. Seperti biasanya, tindakan Koenji tidak bisa dipahami. Ketika kelompok lain bersusah payah menghemat atau memikirkan cara mendapatkan air minum, orang yang satu ini dengan santai menghamburkannya begitu saja. Saat tenggang waktu berakhir, hanya mereka bertiga saja yang mendaftar. Otomatis, Ayanokoji dan Koenji akan bertanding 1 lawan 1. Sedangkan Nanase sudah dipastikan menang tanpa bermain. Staf yang bertanggung jawab atas tugas ini menyiapkan tali dan menginstruksikan mereka untuk melilitnya di sekitar tubuh. Di sini Ayanokoji hanya ingin menyerahkan kemenangan kepada Koenji karena ia memiliki peluang yang lebih baik untuk mengklaim 3 teratas dalam peringkat keseluruhan. Namun Koenji tidak tertarik sama sekali dan menolak untuk bergerak sampai Ayanokoji menganggapnya serius. Untuk mengakhiri dengan cepat, akhirnya Ayanokoji menambah sedikit kekuatan yang bisa ditandingi Koenji. Ayanokoji tidak ingin menggunakan kekuatan lebih dari yang dibayangkan Koenji, karena hal ini bisa membuatnya panik. Koenji pun mulai mengeluarkan kekuatan yang sama dengannya. Ayanokoji yang tidak ingin melewatkan momen itu langsung mengundurkan kekuatannya, dan alhasil Koenji lah yang menang. Di sini Koenji tampak sedikit kecewa dan tidak mengatakan apapun lagi kepada Ayanokoji, karena Koenji sudah kehilangan minatnya pada Ayanokoji. Ayanokoji mengakui kekuatan fisik yang dimiliki Koenji. Bahkan menurutnya Sudo dan Albert yang kuat jauh lebih rendah daripada Koenji. Butuh 2 jam bagi Ayanokoji untuk kembali ke titik awal, dan Nanase terlambat 1 detik di belakangnya. Sekali lagi, Ayanokoji terkesan dengan ketahanan Nanase untuk seorang siswa tahun pertama. Nanase juga memuji ketahanan Ayanokoji yang bahkan tidak kesulitan bernafas. Pada titik ini ada tugas renang di perairan terbuka, yaitu sebuah kompetensi berenang sekitar 2 km dari titik awal sampai titik tujuan. Di antara tugas yang ada selama ini termasuk tugas yang membutuhkan kekuatan fisik dengan tingkat kesulitan menengah hingga tinggi, sehingga 20 poin tersedia untuk ditawarkan. Meski begitu, laut saat ini cukup bergelombang. Selain itu, berenang di laut tidak sama dengan berenang di kolam renang. Bisa dikatakan bahwa ini adalah tugas yang hanya bisa diadakan di dekat titik awal, karena berbahaya. Dalam hal ini, penjaga pantai harus siap untuk bergegas setiap saat. Karena areanya mudah dijangkau, sepertinya batas partisipasinya akan segera penuh. Dan benar saja ketika Ayanokoji hendak mendaftar, ia sudah terlambat untuk anak laki-laki. Dan Ayanokoji menemukan Koenji sudah dalam antrian.
Mengingat masih tersisa satu tempat untuk anak perempuan, jadi Ayano Koji mengirim Nanase untuk berpartisipasi. Kemudian Ayano Koji pergi untuk memenuhi tujuan utamanya datang ke titik awal. Dan seseorang yang ia cari sedang duduk anggun di bawah payung. Dia adalah Sakayanagi. Ayano Koji bertanya bagaimana keadaan mereka. Sakayanagi menjawab kalau anggota kelompoknya sudah melakukan yang terbaik. Anggota kelompok Sakayanagi adalah Ichinose dan Shibata. Karena Sakayanagi mengikuti ujian dalam bentuk semi-eliminasi, jadi mereka hanya bisa mendapatkan 2 poin sebagai bonus kedatangan dalam satu area. Keduanya pun mengalihkan pandangan ke laut. Ketika melihat sosok Koenji, Sakayanagi berkata kalau Koenji merupakan anak emas kelas D tahun kedua. Dan Ayano Koji sependapat dengan Sakayanagi. Koenji sekarang telah melampaui kelompok Kiriyama ke posisi 2. Dan jika Koenji menang dalam tugas renang di perairan terbuka, ia akan menempati posisi pertama secara keseluruhan. Sakayanagi mengetahui tentang Ayano Koji yang bekerja dengan Nanase, karena ia menerima informasi dari seluruh pulau. Di sisi lain, para siswa yang berpartisipasi dalam tugas mulai bersiap-siap. Tak lama kemudian kompetensi untuk pria dimulai. Koenji langsung meluncur meninggalkan peserta lain di belakangnya. Ayano Koji lalu membahas tentang rencananya dan mengatakan kalau Ruen menyetujuinya. Sakayanagi mengatakan bahwa meskipun Ruen dapat berpartisipasi karena memiliki nilai untuk kelasnya, tapi kelas A tidak terlalu melihat manfaatnya dalam bekerja sama. Selain itu, strategi ini juga membutuhkan waktu dan tenaga. Tampaknya akan ada kerjasama antara kelompok Ruen, Ayano Koji, Sakayanagi, dan Horikita. Ayano Koji juga percaya bahwa Nagumo juga akan melakukan strategi serupa di paruh kedua ujian. Dan lagi-lagi di sini tidak dijelaskan strateginya seperti apa. Jadi bagi yang nanya jenis atau detail strateginya, Mimin juga kurang tahu. Setelah itu, Ayano Koji kembali ke tengah pelabuhan. Ayano Koji melihat beberapa siswa tahun pertama yang sedang menerima barang dari Mashima Sensei. Tampaknya Mashima Sensei yang bertugas di bagian penjualan. Meskipun tidak memiliki poin, Ayano Koji memutuskan untuk singgah sebentar. Mashima Sensei yang menyadari kehadiran Ayano Koji berkata ini adalah sebuah kebetulan dan meminta Ayano Koji untuk mendengarkannya. Ayano Koji pun berakting layaknya pembeli, melihat barang diambil lalu ditaruh kembali. Mashima Sensei mengatakan bahwa Tsukishiro belum melakukan tindakan yang mencolok untuk menghalangi Ayano Koji. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah Tsukishiro menyiapkan 2 perahu yang seharusnya hanya 1. Dalam ujian khusus di Pulau Taba Penghuni, pihak sekolah sudah menyiapkan perahu dan helikopter yang jumlahnya masing-masing 1. Kalau seseorang mengalami cedera yang mendesak. Ayano Koji menanyakan apa yang biasanya dilakukan Tsukishiro selama ujian ini. Mashima Sensei berkata kalau Tsukishiro menunggu di ruang monitor untuk memeriksa kelainan pada jam tangan bersama staf lain, dan juga menghabiskan beberapa jam berpatroli di Pulau Taba Penghuni beberapa kali sehari. Mashima Sensei juga memperingati Ayano Koji untuk berhati-hati karena ia punya firasat buruk. Tentunya Ayano Koji akan sangat berhati-hati, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan ujian begitu saja. Oke guys, pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Mimin makin jadi penasaran rencana apa yang disiapkan Tsukishiro untuk mengualkan Ayano Koji.